perusahaan konsultan itu biasa memiliki framework. Ya. Apakah ini berarti solusi yang diberikan jadinya template, Pak? Dan bisa jadi ada kemungkinan ya tidak sesuai dengan kondisi perusahaan satu dengan yang lainnya. Oke. Sehingga solusinya sama padahal kondisinya berbeda. Nah, framework ini kan digunakan untuk menstruktur langkah, menstandarisasi langkahnya. Tapi bukan menstandarisasi solusinya. Tetapi itu tergerus keunggulan kompetitifnya karena tidak mengalokasikan sebagian dana mereka, laba mereka untuk investasi di pengembangan dan perbaikan. Merubah kebiasaan juga hal yang tadi saya bilang intangible ya. Jadi kita juga jadi consulting itu tidak hanya membuatkan sistem kita betul-betul mendampingi bagaimana sistem ini terimplementasi dengan sadar bukan dipaksa. Ini yang paling penting. Bagaimana mereka punya kesadaran menerapkan sistem ini dan membuat sistemnya sendiri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Ahlan wa sahlan, Zipreneur. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita, founder dan juga CEO dari Ziyada Consulting. Kita sapa dulu beliau, Pak Ido Wiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak sehat. ini pemulihan. Amin amin. Semoga segera disehatkan lagi, Amin Pak. amin amin. Tapi tetap semangat ya. Wah, itu tetap itu kalau itu. Karena adanya di hati itu. Bukan di badan. Siap. Insya Allah siang ini kita akan berbincang seputar atau seluk-beluk dari pendampingan Ziyada Consulting, Pak ya. Di antara pemirsa mungkin ada yang belum mengetahui tentang Ziyada Consulting. Ziyada Consulting adalah perusahaan konsultan manajemen yang mana mendampingi perusahaan pengusaha muslim ya, untuk mengoptimalisasi atau implementasi manajemen di perusahaannya ya. Mulai dari manajemen pemasaran, penjualan ya, finansial, keuangan, operasional dan juga sumber daya manusia, sehingga diharapkan bisa menjadi perusahaan skala multinasional gitu, Pak ya. Ya, Masya Allah. Nah, ini kita akan berbincang seputar pendampingan tersebut. Apa benar sesignifikan itu dampaknya? Masya Allah. Tapi sebelumnya Pak, mungkin saya ingin bertanya dulu ya. Ya. Di antara pengusaha muslim ini biasanya kebanggaan ketika bisa menyelesaikan permasalahan dalam bisnisnya itu sendiri gitu ya. Bahkan mungkin jika minta bantuan dari luar itu dianggap kelemahan mungkin ya. Bahkan mungkin di timnya juga merasa seperti itu ya. Ketika butuh bantuan dari luar ini merasa mungkin saya tidak bisa menyelesaikan tugas saya dengan baik ya. Sehingga bahkan kita sering lihat juga seperti mereka merasa disalahkan gitu ya. Atau seperti apa Pak? Jazakallahu pembukanya Mas Alfian dan pertanyaannya. Jadi memang secara faktual ya, konsultan manajemen ini yang pertama sudah ada sejak 1886 yang bentuknya perusahaan gitu ya di Amerika. Jadi pekerjaan konsultan manajemen ini adalah salah satu profesi yang sudah lama sebenarnya. Bahkan umurnya berarti sudah ratusan tahun gitu ya. Ratusan tahun gitu kan. Jadi di atas 500 tahun. Jadi di tahun tersebut berarti ada kesadaran ya untuk pembenahan manajemen dari industri di Amerika sana. Nah, memang kejadiannya di Indonesia ini literasi itu kan rendah gitu ya. Dari data misalkan literasi keuangan itu kita juga sering menyampaikan di kelas-kelas kita gitu ya. Itu dari data Bank Indonesia, BPS ya, Badan Pusat Statistik, itu memang literasi kita kan rendah gitu. Meskipun setiap tahun terus meningkat. Maka itu sebenarnya salah satu tantangan kita ya, bagaimana sebenarnya para pengusaha muslim khususnya yang di kelas UMKM itu mengerti ya manfaat dari sebuah perusahaan konsultan manajemen ya, atau manfaat dari konsultan. Maka sebenarnya perusahaan-perusahaan besar itu sudah terliterasi. Insya Allah ya, meskipun saya tidak memegang data secara valid itu secara data maksud saya, tapi setiap perusahaan besar pasti menggunakan konsultan. Apapun itu konsultannya, termasuk konsultan manajemen. Ya, karena jika seseorang itu teredukasi, ya sudah terliterasi dengan baik, apapun itu kebutuhannya, itu biasanya akan memerlukan atau merasa perlu seorang yang lebih ahli daripada dia. Nah, contohnya dalam bidang kesehatan misalkan. Pada saat saya teredukasi dengan baik tentang kesehatan,
tentu saya akan lebih cenderung membutuhkan dan menggunakan jasa misalkan konsultan gizi. Ya, itu kan juga konsultan, cuma gizi. Nah, jadi pengguna konsultan gizi itu adalah orang-orang yang teredukasi, bahkan yang nggak teredukasi, ya, yang kurang seperti saya misalkan, saya tidak menggunakan konsultan gizi saat ini, itu tidak merasa butuh. Tapi kalau sudah tahu manfaatnya, semakin besar luas wawasannya, semakin dia mengerti fungsinya, manfaatnya, pasti akan menggunakan. Contoh teman-teman kita yang menekuni bidang bodybuilding itu ya, nge-gym itu ya, bodybuilding. Ya, itu kan pada saat dia sudah profesional, seperti Aderai misalkan. Ya, dia kan teredukasinya sangat tinggi tuh, sangat bagus pendidikan tentang bodybuildingnya. Pasti saya yakin beliaunya menggunakan konsultan. Ya, karena konsultan itu meskipun beliau sudah belajar, tapi perlu mendengarkan yang lebih objektif, yang lebih punya sudut pandang yang lain, yang bisa menambah referensinya beliaunya. Ya, maka ini kendala dari teman-teman pengusaha muslim jika masih merasa lebih bangga menyelesaikan masalahnya sendiri, ya begitu pula timnya, karena memang wawasannya belum luas sehingga mengetahui sebenarnya manfaat konsultan manajemen itu apa. Nah, ini tantangan kita kan. Tapi alhamdulillah ya, dengan banyak workshop sekarang para pengusaha muslim UMKM ini sudah mulai teredukasi ya bahwa diperlukan orang lain untuk menilai perusahaannya. Ya. Jadi hatta seperti juga Ziyada Consulting, misalkan nanti kita akan mulai mendetailkan ya audit yang akan kita lakukan, ya tentunya kita butuh juga lembaga lain. Ya karena apa? Kita perlu yang lebih objektif. Ya. Karena segala sesuatu yang kita nilai sendiri, ya kita selesaikan sendiri, itu tentunya atas dasar subjektif ya. Nah, kita pengennya kan kalau perusahaan ingin lebih profesional, tentunya kita pengen ada pendapat dari tenaga ahli yang lain. Nah, kalau dulu kan kita konsultan nih. Ya alhamdulillah kan teman-teman juga, tim konsultan juga banyak memberikan masukan pada kita kan gitu ya. Karena kita juga butuh pendapat dari yang lain gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikan perusahaan, dan itu kalau menyelesaikan masalah perusahaannya. Dan kalau dengan tenaga ahli yang lain itu cenderung lebih mudah. Ya, contoh seperti tadi bodybuilding dengan konsultan gizi, beliau akan lebih mudah meramu ya gizi supaya tujuan bodybuildingnya itu tercapai kan gitu ya. Nah, itu sih. Jadi kalau semakin rendah literasinya, semakin tidak teredukasi pengusahanya, kemudian semakin awam dia ya dengan tentang manajemen profesional, itu memang tidak akan merasa butuh. Tapi semakin beliau profesional, jadi kebalikan nih. Semakin beliau profesional, semakin ahli di bagaimana mengelola sebuah bisnis yang selayaknya, ya yang profesional gitu ya. Kemudian punya tujuan besar, ya bukan visi yang kecil, hanya sekedar untuk cukup, ya seperti bahas kita sebelumnya ya, cukup untuk dirinya sendiri. Ya tentunya akan dengan sendirinya membutuhkan konsultan manajemen. Itu sih Mas. Nah. Mungkin seperti yang sering antum sampaikan juga, seperti atlet profesional pun tidak merasa tadi ya, tidak merasa aib ketika dia butuh misalkan pelatih dan konsultan gizi dan seterusnya. Betul. Masalah siap. Tapi Pak, ada tidak di antara para pengusaha muslim itu yang merasa keberatannya karena akan banyak data-data sensitif atau data rahasia yang harus di-sharing kepada konsultan manajemen? Ya, kekhawatiran sih wajar ya. Para pengusaha muslim yang belum pernah apalagi menggunakan jasa konsultan manajemen. Ya, atau bisa jadi pernah tapi ada suatu kejadian ya, mungkin saja. Tapi rata-rata mungkin kekhawatiran itu terjadi karena belum pernah. Makanya saran kita selalu, meskipun sudah didampingi pun, pada pengusahanya, begitu pula dengan timnya, ya kita minta terus mereka menambah wawasan, ya menambah referensi. Ya, karena semakin kita mempunyai referensi, semakin kita mempunyai wawasan yang lebih luas, lebih banyak, itu akan mengurangi rasa ketakutan kita. Ya, karena sudah tahu bahwa ada risiko dan seterusnya ya. Dan tentunya kalau di Ziyada Consulting ada non-disclosure agreement itu ya, atau menjaga kerahasiaan itu pasti ada ya, karena data-data akan terbuka gitu ya. Pasti ada ya, itu kan sebagai mitigasi risiko. Ya, tapi secara profesional di perusahaan-perusahaan konsultan manajemen yang lain, bahkan annual deleter tadi ya 1886 tadi berdiri juga sebenarnya punya perusahaan-perusahaan itu ya punya kekhawatiran yang sama. Tetapi karena punya wawasan yang luas, referensi yang luas,
bahwa sebuah perusahaan konsultan manajemen yang profesional tidak akan pernah membocorkan ya kan, Ya. data, karena itu sebagai kode etik. Ya, karena kita juga butuh jaga nama ya, butuh menjalankan bisnis ini lebih lama kan gitu ya, sustainability, sustain gitu kan. Maka insya Allah tidak mungkin kita bongkar gitu kan. Data-data yang sudah kita punya. Apalagi data ini kan klien kita banyak gitu ya. Maka sebenarnya untuk pun mengingat-ingat itu sulit. Ya. Mungkin kita buka data itu pada saat kita perlukan memberikan solusi. Padahal sudah solusi kita deliver, sudah data itu sudah nggak diingat. Ya, jadi cuma file doang, gitu nggak akan kita juga bongkar lagi karena kita ketumpuk dengan data-data yang baru kan. Karena data itu kan historical. Dan tentunya kita akan bisa memberikan solusi yang lebih efektif jika datanya baru kan. Data-data baru yang kita miliki lagi gitu. Maka kita sudah kepenuhan data. Kalau mau buka itu sudah satu nggak ada niat, sudah memang kode etik. Yang ketiga memang sudah nature-nya nggak akan ingat. Iya kan? Kenapa? Karena ya kita kan sudah ketemukan data. Ngapain kita ingin data-data klien-klien kita gitu ya? Klien pun kita akan minta data yang baru. Jelas. Iya, lama sudah nggak dipakai. Ya makanya kita nggak perlu ingat karena kita perlu fokus kepada solusi yang akan kita berikan. Misalnya seperti secara nature pekerjaan kita pun menurut saya, secara pengalaman saya selama 7 tahun di Sierra Consulting pun data itu nggak inget. Karena kita selalu baru dan banyak data yang masuk dan kita hanya kepentingannya untuk memberikan solusi, ya sudah cukup sampai di situ. Ya kan, karena insya Allah tim kita juga sudah punya kode etik ya sebagai pengalaman sebagai konsultan. Jadi hal itu tidak terpikirkan dan kita insya Allah kan berpegang prinsip kepada syariat Islam ya, bahwa selain memang secara NDA, ada NDA-nya itu ya, non-disclosure agreement yang kita memang buat sebagai sebuah perusahaan gitu ya. Tapi kita secara nature tadi kita nggak akan pernah dan tidak pernah mengingat-ingat data itu ya. Dan ini mungkin ya juga di konsultan lain juga seperti itu ya. Nggak pikiran ya, kayak misalnya McKinsey, Boston udah nggak kepikiran gitu kan. Karena banyak sekali data yang mereka punya. Ya mungkin untuk kepentingan penelitian, tapi kan nggak nebut namanya juga bisa. Jadi tidak membongkar ini datanya siapa, tapi kan untuk kepentingan penelitian ya. Jadi dari misalkan hasil survei dari para manajer ternyata yang terlemah seperti saya kemarin meneliti di tesis ya, yang paling lemah anggaran gitu kan. Itu kan data. Tidak mengetahui yang mengelola anggaran gitu kan. Nah, tapi kan kita nggak nyebutin ini siapa yang ngisi survei kan nggak tahu. Ya gitu. Jadi memang ada data-data yang mungkin ditampilkan secara consulting sebagai portofolio bisa jadi ya. Nah, menyelesaikan masalah apa, tapi kan tidak diketahui siapa ini sebenarnya perusahaannya. Ada kode etik, kita tidak mungkin menyebutkan ya nama perusahaan, bahkan orangnya tidak mungkin itu. Dan insya Allah tidak akan pernah tahu karena sebenarnya permasalahan di perusahaan itu hampir semua mengalami yang sama, apalagi di fase yang sama. Ya mungkin itu. Jadi tadi saya kembali menekankan bahwa resiko itu akan mudah kita terima atau kita lebih berani mengambil resiko itu jika kita punya wawasan lebih luas, jika kita mempunyai edukasi literasi yang lebih tinggi. Ya, jadi sudah siap, sudah tahu bagaimana mitigasinya. Tapi kalau kita masuk sebuah ruangan nggak tahu apa-apa, ya memang ketakutannya tinggi kan, sehingga nggak mau masuk ke sana. Tapi kalau wawasannya sudah tahu, banyak kok konsultan manajemen di dunia ini. Bahkan semua perusahaan besar yang brand-brand ternama di dunia itu menggunakan konsultan semua kok. Ya kan? Berarti apakah mereka tidak kebuka datanya? Ya kebuka kok. Ya kan? Ya kan? Permasalahannya pasti diceritakan kan? Sama data-datanya mereka pasti diminta. Nah, berarti kan kok ternyata kok nggak kebongkar ya? Ya kan? Nah, berarti kan tidak ada masalah. Bahkan mereka punya akselerasi untuk pertumbuhan. Ya, punya solusi yang mungkin mereka tidak lihat dan seterusnya. Ya, jadi setiap ada peluang, saya selalu sampaikan pasti menempel resiko. Ya, tinggal kita kan bagaimana teredukasi kita, wawasan kita mau mengambil peluang itu sehingga bisa memitigasi resiko. Ya, siap ya dengan resiko yang kan kita terima dan kita mitigasi gitu. Ya, mitigasi tadi kan kita pilih yang mungkin konsultan yang profesional, yang berbentuknya perusahaan, yang tentunya dia akan menjaga nama baik ya kan, dan seterusnya. Kemudian ada juga di secara dokumen legalnya dan seterusnya. Mungkin itu sih. Siap. Iya Pak, sebagaimana kita tahu juga perusahaan konsultan itu biasa memiliki framework. Ya. Apakah ini berarti solusi yang diberikan jadinya template Pak?
dan bisa jadi ada kemungkinan ya tidak sesuai dengan kondisi perusahaan satu dengan yang lainnya, sehingga solusinya sama padahal kondisinya berbeda, atau seperti apa, Pak? Oh iya, Masya Allah, pertanyaan bagus nih. Ya, jadi kalau ziyadah memang ada ziyadah konsep gitu ya, yang di dalamnya ada ziyadah thinking dan ada ziyadah tools. Ya, memang itu adalah salah satu framework kita gunakan. Contohnya ziyadah formula. Ya, ada 3 variabel besar yang kita gunakan dalam mentransformasi bisnis klien kita. Yang pertama fondasi ketakwaan, yang kedua people and team development, yang ketiga strategic and management development. Nah, framework ini kan digunakan untuk menstruktur langkah, menstandarisasi langkahnya, tapi bukan menstandarisasi solusinya. Gitu. Solusi yang diberikan bisa jadi berbeda, tetapi langkahnya sama. Contoh, kalau ziyadah formula berarti kita mulai dari fondasi ketakwaan. Langkahnya. Berarti kita lihat ada nggak pelanggaran syariat yang di dalamnya yang ini tidak khilafiyah, misalkan riba. Nah, itu kan langkahnya. Maka belum tentu permasalahan di perusahaan klien kita sama ada ribanya, belum tentu. Bisa jadi pelanggaran syariatnya lain. Ya kan? Misalkan ada akad yang mendolimi misalkan. Ya, nggak ada ribanya sih, tapi akadnya mendolimi. Misalkan, berarti kan solusinya lain. Rekomendasi solusinya kan lain. Kemudian bisa jadi ada akad syirka yang tidak sesuai syariat, nah kayak gitu. Ya, langkahnya sama, solusinya belum tentu sama, disesuaikan dengan masalah yang ada. Nah, seperti juga people and team development. Ya, bisa jadi di sebuah perusahaan klien kita ini sudah punya middle management. Ya kan? Berarti kan solusi yang kita berikan bisa berbeda dengan perusahaan klien yang tidak punya middle management. Langkahnya sama. Ada framework perbaikan people-nya secara individu, ada perbaikan tim secara tim gitu ya, individu yang berkelompok ya. Nah, tapi bisa jadi solusinya berbeda. Nah, makanya framework itu untuk memandu kita dalam standarisasi kualitas, standarisasi bekerja, standarisasi mendampingi klien kita, tapi solusi yang kita berikan sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Jadi kondisi perusahaannya. Ya, kondisi perusahaan klien kita. Gitu. Jadi semuanya custom. Tadi menarik, Pak. Misalkan sama nih, ada 1-2 perusahaan ternyata sama-sama ada riba di situ. Nah, ini tadi dicontohkan, disampaikan solusinya kan berbeda. Apakah itu maksudnya misalkan satunya kondisinya seperti ini sehingga merasa sulit untuk lepas dari ribanya, satunya juga kondisinya berbeda, itu akan ziyadah consulting memberikan solusi sesuai dengan kondisinya. Betul. Seperti ini caranya. Betul. Ya, Masya Allah. Jadi memang bisa jadi masalah besarnya sama nih. Ya, framework tadi kan takwa. Ternyata masalah ketakwanya riba. Misalkan. Ya misalkan sama nih, tapi solusinya bisa beda nggak? Pasti beda. Saya bisa pastikan beda. Kenapa tadi? Karena kondisi perusahaan itu tidak selama kita pengalaman ya, tidak ada yang sama persis. Ya, dari kondisi misalkan dari yang bisa kita ukur ya, dari nilai ribanya kan bisa beda. Nggak mungkin sama plug 10 miliar ya. Jarang, itu nggak ada. Ya, itu juga sudah beda langkahnya. Dari aset yang dia punya, ya, dari tim yang dia punya, dari keyakinannya, karena kita punya bisnis maturity level ya. Di situ ada syariat juga tentang keyakinan sesuatu buah keharaman ya, termasuk riba itu seperti apa. Dari niat hijrahnya kan berbeda. Kalau yang belum sampai niat seperti itu tapi menggunakan jasa kita, bagaimana? Niat meninggalkan. Nanti kan solusinya berbeda nih. Nah, ini aja niat belum nih, ya kan? Masih belum nih. Ya, kita ukur dengan bisnis maturity level kita gitu kan. Kedewasaan secara syariatnya belum dapat. Ya berarti solusinya apa? Tapi kalau sudah dapat kedewasaannya, dia merasa ya memang saya sudah mau meninggalkan, saya berazam, saya berniat, tapi belum berikhtiar sama sekali, nanti beda lagi, ya kan? Ya memang disesuaikan kondisi dan kita punya ukurannya, Mas. Kita punya assessment tentang kedewasaan bisnis maturity level ya, ziyadah bisnis maturity level atau ziyadah tingkat kedewasaan bisnis. Itu juga tentang itu, tentang syariat. Ya kita punya kertas kerjanya gitu, sehingga terukur. Nah, pada saat dia terukur, kita tahu bagaimana kondisi saat ini dengan lebih detail sehingga nanti solusinya pun akan berbeda. Ya tadi saya contohkan tadi kondisi orang yang berbeda. Nah itu akan tertampak dengan maturity level itu.
Ada yang belum niat gitu kan, ada yang sudah niat tapi belum melakukan langkah sama sekali. Ada yang sudah niat melakukan langkah juga sudah mulai implementasinya bagus, ada yang belum konsisten dan seterusnya. Nah, itu kan berarti solusinya akan berbeda. Ya, itu baru dari sisi syariah, nanti dari sisi people segala macam tuh. Tadi misalkan middle management. Ya. Antara yang belum sama sekali atau punya tapi ternyata tidak Ya, optimal. betul. Manajer tapi rasanya staff. Nah, pemilihannya berbeda. tidak ada asesmen karena kedekatan. Itu kan juga ada di BML tuh, business maturity level kita. Solusinya akan berbeda. Solusinya akan berbeda, langkah-langkah solusi transformasinya akan berbeda. Siap. Masya. Lalu untuk ini Pak, apa namanya? Ketika bekerja sama dengan konsultan manajemen, pasti kan ada biayanya, ada harganya ya, yaitu apa investasi ya. Betul. Nah, ini apakah bisa diukur? Maksudnya saya rugi atau untung nih mengeluarkan biaya sekian, investasi sekian. Baik, Masya Allah, pertanyaan bagus nih. Jadi sebenarnya kita belum bicara mengenai untung rugi dulu, Mas. Tapi selayaknya bagi seorang yang tadi yang bukan awam, yang sudah teredukasi, sudah terliterasi, sudah punya kebutuhan akan konsultan manajemen, itu pasti akan mengalokasikan anggaran untuk improve and development. Ya, di perusahaannya. Ya, untuk perbaikan dan pengembangan di perusahaannya. Maka anggaran itulah yang seharusnya digunakan. Salah satunya adalah dengan konsultan manajemen. Ya, karena harusnya dia punya anggaran seperti untuk training. Ya, anggaran untuk pembenahan sistem dengan konsultan dan seterusnya. Jadi sebelum kita mengatakan untung rugi, itu seharusnya dia sudah punya di anggarannya alokasi itu. Ya, karena ini berupa investasi yang jangka panjang. Ya, karena setiap perusahaan di Indonesia, perusahaan besar aja, itu pasti rutin ya, trainingnya pasti rutin, penggunaan konsultan manajemennya pasti rutin. Ya, di berbagai hal ya, di operasional bisa dan seterusnya. Dan memang itu dianggarkan. Ya, karena dia ada punya kebutuhan. Sehingga pada saat sudah dialokasikan, berarti kan sudah menjadi kebutuhan dan mengetahui manfaat. Ya, karena tidak bisa semua itu diukur secara tangible, secara dohir. Gitu. Karena ada satu hal yang fundamental, yang intangible, yang tidak terukur. Meskipun semuanya bisa diukur ya. Bagaimana pada saat dampak dilakukan training yang terus menerus. Iya kan? Karena training ini secara data kan hanya berpengaruh 8% ya dari kinerja training ya, metode training. Ya, tapi kalau terus menerus bagaimana dampaknya? Karena ini sudah ada penelitiannya. Nah, dan bagaimana jika kita membangun sistem sendiri ya selama berpuluh tahun dengan menggunakan konsultan? Apa perbedaan? Dan itu kan akan membawa hal yang tidak terukur ya. Maksudnya tangible ya, tidak terlihat. Intangible ya. Salah satu yang mungkin bisa dirasakan ya, biasanya pendampingan kita itu adalah perubahan kebiasaan. Ya, dari timnya misalnya. Yang dulu tidak aware dengan sistem, sekarang merasa butuh dengan sistem. Itu kan suatu perubahan yang besar menurut saya. Karena pada saat dia bekerja tanpa sistem, tanpa alat kerja manajemen dan business tool, itu nggak akan pernah efektif. Lebih efektif yang menggunakan manajemen dan business tool kan gitu ya. Pada saat dia punya kesadaran bahwa saya butuh alat ini, berarti kan ini suatu transformasi yang signifikan. Karena kesadarannya dulu yang kita rubah gitu kan. Kalau orang sudah nggak butuh sama sholat, dia nggak akan sholat. Kalau kita udah butuh bahwa sholat ini menyelamatkan saya di akhirat nanti, tahu betul manfaat sholat ini, sehingga butuh sendiri, ngejar sendiri kan gitu ya. Nah, sama dengan teman-teman tim itu, tim manajemen kita, jika punya perubahan pola pikir kesadaran ya, bahwa segala sesuatu itu membutuhkan alat bekerja ya, pengelolaan bisnis ini termasuk business tool as management itu ya, sistem-sistem yang kita bangun itu, maka ini adalah fondasi perubahan besar. Karena nanti dia akan setiap melakukan sesuatu akan bikin sistemnya sendiri. Ya, tinggal bagaimana kita mendeliver caranya kan, how to-nya membuat sistem itu. Nah, itu jadi sebelum bilang untuk rugi, ya meskipun semua itu akan kita bisa lihat dengan ukuran kinerja yang akan mereka dapat, akselerasi ya. Kalau kita bilang halal transport accelerate ya. Seharusnya mereka sudah mengalokasikan anggarannya
ya, supaya nanti bisnis ini bisa sustain berkembang ya. Ya, selama dia tidak menganggarkan berarti selama itu insya Allah berkurang pula kompetitif advantage-nya, berkurang pula keunggulan kompetitifnya secara tidak sengaja, secara tidak terasa. Ya, kita sering ya, bahkan kemarin di Muslim Life Fest ya, kita gambarkan data faktual, data fakta dari 3 perusahaan klien kita. Ya, dengan umur yang sama, ya, omsetnya bisa berbeda, nilai asetnya bisa berbeda, level kedewasaan bisnisnya bisa sangat jauh berbeda. Dengan umur yang sama, yang ini sudah IPO dengan keberhasilan nilai aset triliunan, yang ini masih puluhan miliar, bahkan hanya miliaran. Ya, kalau sudah IPO kan berarti kan good corporate governance-nya sudah bagus, sistemasinya sudah bagus gitu kan. Apalagi dia dengan nilai capital pasar market cap-nya 1, sekian triliun, 1,8 kalau nggak saya ingat. Berarti kan sudah diakui pasar ini perusahaan yang di papan utama gitu ya. Jadi insya Allah manajemennya akan profesional ya. Meskipun setiap perusahaan pasti ada masalah kan gitu ya. Tapi ini akan mudah menerbitkan saham baru, reg issue baru gitu kan. Karena sudah terbukti market cap-nya tinggi besar banget, 1,8 T gitu kan. Nah, sedangkan klien kita dengan umur yang sama belum IPO aja belum. Nah, itu kan sebenarnya berdirinya sama dengan modal yang sama ya, dengan khususnya dengan modal yang sama yang kita cari datanya. Itu tergerus keunggulan kompetitifnya karena tidak menganggarkan, mengalokasikan sebagian dana mereka, ya, laba mereka untuk investasi di pengembangan dan perbaikan. Ya, termasuk salah satunya adalah pelatihan kan gitu ya, training. Harusnya dialokasi. Ya, bahkan mungkin saja meskipun trainernya dalam internal sendiri, nggak apa-apa. Tapi kan tentu ada dananya ya, tempatnya dia harus mungkin sewa, atau kalau nggak sewa ya ada konsumsi ya kan, ada mungkin juga sedikit reward lah buat yang ngajar misalkan. Waktu juga. Iya kan, ada waktu yang dulu. Intinya kan harus sudah terencana dan bertahap. Tidak ada itu pengembangan perbaikan yang semerta-merta. Iya kan? Sebuah bisnis termasuk Zira Consulting mengalokasikan sebagian anggaran kita untuk pelatihan dan pengembangan. Ya kan, kita melakukan itu juga kan. Ya maka kita dua kali sebulan ya makan, ya kan gitu ya. Makanya kadang ada yang trainer luar juga kita panggil kan gitu ya. Itu yang harusnya, dan ada juga investasi di sistem kita ya. Software juga kita ada investasi gitu, karena ini bertahap. Ini harus kita alokasikan bertahap sehingga menguatkan kokoh bangunan kita gitu, menguatkan bisnis kita. Ya, jadi insya Allah kalau secara ukuran laba rugi, dia harusnya bisa meningkatkan kinerja dari pendapatan yang di atas top line-nya ya. Kemudian di bottom line-nya dia harusnya bisa meningkatkan profitnya, karena ada terjadi efisiensi dalam operasional ya, karena sistemnya diperbaiki gitu. Dan seringnya kita kan akhirnya jika misalkan di sisi profesional ya, seperti di manufaktur ya, waste itu kan apa namanya waste itu defect ya, barang defect segala macam waste lah, itu kan bisa kita kurangi. Bahkan pernah kita menghitung itu 2019 ya, sebuah perusahaan yang saya ingat itu setiap bulannya bisa menghemat 200 juta dengan sistem yang kita perbaiki. Salah satu yang jarang juga punya sistem itu misalkan perawatan dan perbaikan tools, alat kerja. Ya, terutama pabrik itu ya, mesin. Nah, ini kalau nggak dilakukan perawatan, perbaikannya akan lebih mahal. Ya kan? Nah, padahal ini perlu disistemkan ini. Bikin sistemnya, SOP-nya. Kebiasaannya juga harus rubah, harus ada orang yang mampu kontrol, manajemen kontrol sistemnya, dan seterusnya. Merubah kebiasaan juga hal yang tadi saya bilang intangible ya. Jadi kita juga jadi consulting itu tidak hanya membuatkan sistem, kita betul-betul mendampingi bagaimana sistem ini terimplementasi. Dengan sadar, bukan dipaksa. Ini yang paling penting. Bagaimana mereka punya kesadaran menerapkan sistem ini dan membuat sistemnya sendiri. Nah, itu yang paling penting. Kita berperan di situ juga. Ya, jadi Zira Consulting berperan juga merubah kebiasaan tadi, memberikan kesadaran yang kepada timnya. Ya, baik itu berapapun itu, maksudnya apa namanya, level kedewasaan timnya ini, itu kita akan rubah. Kita harus sadar bahwa ini kita butuhkan. Gitu. Karena ada keluhan juga Pak ya. Ya. Klien kita pernah memanggil konsultan
konsultannya selesai ya sudah nggak Iya, diterapkan. nggak diterapkan karena Karena yang belum ngerjain pernah- konsultannya. Belum merasa butuh. Mm-mm. Nah, para karyawan ini belum merasa butuh. Ya, Nah, dipaksa tadi ya. ya dipaksa. Metodenya konsulting dia, bikinkan, ngerjakan. Kalau kita enggak, bikinkan, membantu mereka mengimplementasi dengan metode coaching, mentoring, sama training kan gitu kan. Konsultingnya kan ada. Jadi kita kan punya metodologi 4 ya, consulting, coaching, mentoring, training. Gitu. Jadi 4-4 ini kita gunakan gitu. Kalau consultingnya berarti kita yang buatin tuh sistemnya. Sebagai contoh, habis itu kita deliver knowledge-nya, deliver skill-nya untuk mereka bisa muat. Terus kita implementasi, memang kita paksakan dengan mentoring, kita contohin implementasinya. Habis itu selain itu kan di coaching juga. Coaching ini kan untuk merubah kesadaran tadi. Ya, kita memancing mereka, bukan memancing, memberikan ya awareness, pengetahuan, manfaat-manfaat yang mereka bisa rasakan dengan real pada saat mereka menggunakan sistem ini, sehingga mereka akhirnya merasa butuh. Ya itu PR besar juga. Ya bagaimana kita buka blok-blok mindset mereka gitu kan, karena sudah kebiasaannya tidak mengerjakan sesuatu dengan sistem. Nah ini juga tantangan bagi kita gitu kan. Tapi insya Allah alhamdulillah Allah mudahkan, kita sering sekali merubah mindset mereka. Dari dulunya nggak butuh sistem, akhirnya butuh sistem. Dari dulunya menganggap ketakwaan bukan bagian dari pengelolaan perusahaan, akhirnya juga menganggap ini sebagai bagian dari perusahaan. Karena kita punya ukuran tadi. Ya, ziyadah fase bisnis itu secara struktur dan kelayakan bisnis. Kemudian ziyadah tingkat kedewasaan bisnis itu sebagai level kedewasaannya gitu kan. Sehingga kalau orang dewasa aware dengan dia seorang dewasa, pasti dia berperilaku sebagai orang dewasa kan gitu ya. Bahwa syariat ini penting, bahwa sistem, kalau di bisnis sistem itu penting, leadership itu penting, dan seterusnya. Ya kita ada 9 parameter ya kalau di tingkat kedewasaan bisnis ya. Dari syariat, leadership, informasi teknologi, bisnis proses, strategik, risiko, visi misi budaya, dan seterusnya. Nah itu bagaimana dia bertransformasi sehingga sampai level 5 dia mature gitu. Ya sudah, perusahaan ini sebagaimana seharusnya selayaknya perusahaan berstandar multinasional. Ya, kalau masalahnya ada nggak? Tetap ada nggak? Ya ada. Berarti butuh konsultan terus ya memang, kayak kan? Karena permasalahannya selalu ada kan di setiap fase itu. Dan konsultan memberikan solusi yang dari sudut pandang yang lain gitu ya. Dan masalahnya naik level, Pak. Masalahnya naik level. Nggak di situ-situ terus. Nggak di situ terus, sehingga berkutat di situ padahal perumahannya semakin tinggi. Ya akhirnya membahayakan dia sendiri sebenarnya. Ya kan gitu ya. Nah, masalah. Nah ini boleh Pak, masuk di pendampingan ziyadah consulting Pak. Ya. Bisa diterangkan seperti apa? Oke, jadi kita menamakan pendampingan kita kan ziyadah transform ya. Ziyadah transform. Ya, dengan ziyadah formula sebagai framework besar kita. Ya. Nah, di ziyadah transform ini memang ada level-levelnya, ada dosis-dosisnya gitu. Ya, dimulai dari yang teringan dosisnya adalah ziyadah transform light. Ya, transform light ini adalah perusahaan-perusahaan yang masih skala kecil, yang masih resikonya masih kecil, timnya kecil ya, belum terlalu kompleks, dan pengen menyelesaikan masalah yang parsial ya, hanya mungkin 1-2 masalah. Misalkan di keuangan, tentang cash flow kurang lancar nih, ada omsetnya nggak ada duitnya, itu yang mau selesaikan, itu tok ya, satu masalah itu, maka bisa digunakan ziyadah transform light. Tahu utang macet misalnya. Ya utang macet ya, intinya juga permasalahan cash flow juga itu kan ya, macet, ada utang yang besar di supplier belum bisa terselesaikan. Nah itu biasanya usaha skala kecil ya, biasanya juga tidak terlalu kompleks masalahnya, dan ingin atau meskipun skala menengah pun dia masih ingin menyelesaikan masalah-masalah yang parsial. Nggak menyeluruh bertransformasi, belum siap mungkin ya. Misalkan itu bisa menggunakan ziyadah transform light. Nah, kemudian selanjutnya juga ada yang dosis lebih tinggi, itu ziyadah transform mentoring. Nah, ziyadah transform mentoring ini ada project yang kita harus selesaikan dan perlu dilakukan dulu assessment business check up ya, keseluruhan atau 3 pilar saja minimal. Ya, ziyadah transform insight namanya. Ya, setiap menggunakan ziyadah transform mentoring harus melalui dulu ziyadah transform insight. Kalau light tadi kan nggak perlu kita cek, tinggal dengarkan masalahnya, lihat data yang dibutuhkan untuk masalah tersebut, kita kasih solusi secara sistem.
Solusinya secara sistem ya, bukan hanya solusi. Oh caranya gini enggak, tapi ada sistem, ada yang mereka lakukan secara konsisten dan terstruktur, gitu ya, pola, terpola. Didampingi beberapa Ya, pengalaman seperti itu. ya, kita evaluasi. Teman selanjutnya ya biasanya ambil 3 kali sesi atau 6 kali sesi gitu ya. Oh, 3 sampai 6 kali 3 sampai pertemuan. ya pertemuan. Ya pertemuan pertama kita kasih sistem, karena kan masalahnya sudah ceritain sebelumnya tuh, ada form yang kita ini kan. Kita kasih gitu kan. Setelah itu kita nanti di pertemuan pertama kan memberikan sistemnya, solusi dengan sistem gitu. Sehingga pertemuan kedua kita evaluasinya. Bagaimana nih setelah kita terapkan 2 minggu misalkan, apa yang terjadi? Karena kan sistem itu pada saat diterapkan pasti ada kendala. Kalau nggak ada kendala berarti nggak diterapkan ini. Ya. Nah baru kita improve di situ sampai sustain kan. Momen ketiga harusnya ada improve kedua yang dia insya Allah lebih sustain lagi sistemnya. Yang kita harap itu dia akan menerapkan seterusnya kan gitu ya. Nah dosis selanjutnya ziyadah transform mentoring. Nah mentoring ini karena lebih kompleks ya, minimal 3 pilar, maka kita ingin mengetahui lebih dalam perusahaannya. Maka mereka sebelum ke mentoring harus pakai ziyadah transform insight. Ya, transform insight ini isinya kan bisnis check up sama assessment. Ya, seperti check up medis itu ya. Betul. Bisa. Ya, sehingga nanti proyeknya 6 bulan, ya ada kunjungan offline-nya juga. Ya, sebelumnya juga ada bisnis validasinya offline juga. Ya, sehingga terjadi tidak hanya penyelesaian masalah atau mitigasi risiko tertentu, tetapi terjadi sedikit transformasi lah di bisnisnya. Ya, ada transformasi yang parsial. Ya biasanya 2 sampai 3 pilar. Ya, bisa dipilih dari keuangan, mungkin SDM, operasional, penjualan atau pemasaran gitu ya. Nah, baru yang tingkat selanjutnya adalah ziyadah transform fundamental. Nah, ini memang minimal 1 tahun dan harus melalui dulu ziyadah transform roadmap. Betul. Nah, kalau yang transform mentoring, ziyadah transform mentoring tadi tidak perlu roadmap. Ya, hanya perlu bisnis check up. Kita menyelesaikan yang quick win aja karena memang hanya projectnya 6 bulan. Ya kemenangan cepat gitu ya bahasanya. Kita yang quick win aja gitu, yang 2 kuartal saja yang kita bisa lakukan transformasi optimal seperti apa gitu ya. Dan menyelesaikan masalah juga pasti ya, jadi ada masalah, menyelesaikan masalahnya dan bertransformasinya gitu kan. Nah, seperti apa yang bisa optimal dengan keadaan seperti ini dengan quick win 6 bulan tadi. Nah kalau ziyadah transform fundamental itu harus menggunakan ziyadah transform roadmap karena kita akan menyusunkan fundamental kan 12 bulan minimal harusnya dan 5 pilar gitu. Ya, minimal 3, tapi saran kita kan 5 ya, tergantung kondisi perusahaan. Nah 3 sampai 5 pilar. Nah itu memang harus ada juga pada saat pendampingan ziyadah transform fundamental itu ada dasar yang kita implementasi. Ya dasarnya tadi business roadmap selama 3 tahun, yang kita minimal 3 tahun ya, yang kita detailkan project roadmap 1 tahun. Nah itu yang kita dampingi untuk diimplementasi. Roadmap ini seperti tadi peta jalan itu. Betul. Petanya. Apa saja yang kita kerjakan. Ya, dengan tujuan yang dari ownernya. Tujuannya kemana? 3 tahun kemudian mau kemana? Ya, mau apa? Ya, misalkan mau dari sisi omset lah yang paling mudah misalkan. Tujuan yang paling mudah lah. Ya, saya pengen omsetnya 250 miliar per tahun. Ya misalkan contoh. Ya berarti bagaimana roadmap? Saya pengen punya fundamental yang baik sehingga perusahaan ini nanti nggak bergantung pada saya lagi. Ya, pengen nggak sibuk setiap hari menyelesaikan masalah. Ya, sibuk setiap hari masalahnya dia semua itu bergantung. Nah, bagaimana caranya? Saya pengen nampaknya 3 tahun punya tim middle management yang handal misalkan. Nah, itu kita proyeksikan. Ya, baik itu perbaikan tadi ya, kita punya ziyadah formula framework kita dalam mendampingi, baik itu secara ketakwaan, secara people and team development, secara sistem and management development, ya kita lakukan semua. Nah, baru seterusnya memang ada waktunya untuk berakselerasi. Jadi di tahun pertama pendampingan ziyadah transform fundamental yang harus menggunakan ziyadah transform roadmap. Yang ziyadah transform roadmap isinya yang sering kita jelaskan ya, ada 3 tahun business roadmap dan 1 tahun project roadmap. Selanjutnya ada ziyadah transform inkubasi. Nah, sebentar. Kalau tadi dari owner belum tahu Pak tujuannya kemana Pak. Nah, seperti apa? Ya berarti kita akan brainstorming, dibantu untuk menentukan tujuan secara tajam ya. Secara tajam, detail. Ya dibantu. Bahkan ada klien kita kan nggak punya visi misi budaya. Nah, kita akan bantu
menentukan visi misi budayanya. Karena ini yang menjadi acuan utama kita untuk menentukan tujuan-tujuan jangka pendek menengah itu kan. Karena visi misi kan jangka panjang ya. Visi misi budaya ini kan budaya diterapkan untuk seterusnya tentunya. Nah, visi ini kan jangka panjang. Di atas 10 tahun. Ya kan, maka tujuan itu akan bisa lebih tajam jika punya visi. Punya misi kan gitu. Sehingga bisa dipertajam di jangka pendek dan menengahnya. Nah, jika nggak punya, tadi kita bantu sebagai konsultan, kita punya framework ya, kertas kerja bahkan untuk visi misi itu kita akan bantu mengarahkan untuk bisa mempunyai. Kalau nggak punya, ya visi misi budaya. Kalau sudah punya, berarti merevisi mempertajam ya, visi misi budaya mereka. Kalau sudah tajam, berarti membantu mensosialisasi untuk sampai terimplementasi di keseharian mereka. Di setiap bagian gitu kan. Karena kadang teman-teman itu rata-rata ya klien kita sudah punya visi misi, yang sudah punya itu tidak tersosialisasi. Itu rata-rata. Ya, jarang mereka ini menganggap ini penting, padahal ini penting. Ya, karena ketidaktahuan ya, padahal ini fondasi. Dengan adanya visi misi budaya yang sama, itu insya Allah perusahaan akan punya kinerja yang baik. Masalah mereka yang semuanya ini sebenarnya ujungnya itu sebenarnya visi misi. Visi misi budaya sebenarnya. Ujungnya di situ sebenarnya. Apapun masalahnya. Ya, terutama kaitan dengan SDM itu. Ya, misalkan punya inisiatif kurang lah, atau kinerjanya atau gampang resign atau apa saja yang mereka rasakan, itu sebenarnya fundamental yang terpenting adalah menerapkan, mengimplementasi visi misi budaya pada perusahaan. Sampai terimplementasi pada unit-unit kerja, bahkan sampai terimplementasi pada perorangan bekerjanya sesuai visi misi budaya. Gitu. Ya, itu yang kadang nggak disadari kan gitu ya. Jadi itu ya tadi sudah sampai fundamental ya tadi pertanyaan itu. Nah, baru nanti inkubasi itu, ziyadah transfer inkubasi. Nah, setelah fundamental diperbaikin, hal-hal yang krusial kita perbaikin, kemudian kebiasaan-kebiasaan kita rubah, ya kan, itu akan insya Allah ada akselerasi lah. Di akselerasi kinerja itu dimulai di pendampingan tahun kedua dengan model solusi namanya ziyadah transfer inkubasi. Pak, tadi berarti fundamental fokus kepada visi misi. Fundamental fokus pada fundamental 5 pilar itu. Termasuk visi misi. Kalau di keuangan berarti sistem-sistem keuangan yang bolong-bolong. Ya, kemudian dari timnya nih ada nggak leadernya? Kita bangun leader juga. Ya, supaya nanti siap akselerasi. Karena sesuatu yang diakselerasi ini kan harus ada yang bertanggung jawab di setiap pilarnya. Berarti dikoreksi juga struktur. Betul, struktur organisasinya. Gitu. Kalau dari sistem SDM-nya ya mulai dari yang paling basic adalah peraturan perusahaan. Selain setelah visi misi itu ya, itu kan termasuk dari HR juga ya, bagian dari human resource juga. Tapi sisi lain yang fundamental lagi adalah peraturan perusahaan. Nah, itu kan fundamental, harus jelas kontrak karyawan. Jadi yang fundamental clear dulu. Kalau ini nggak clear ya nggak ada akselerasi. Gitu kan. Tadi keunggulan kompetitifnya tergerus terus. Tapi kalau perbaikan fundamental kita lakukan, kemudian bisa terimplementasi dengan baik dan konsisten, ya insya Allah akselerasinya lebih mudah. Lompatannya lebih tinggi, insya Allah begitu. Nah, itu akan terjadi di pendampingan di tahun kedua, yaitu mengimplementasi business roadmap fase 2. Nah, itu mulai kita bicara kinerja. Karena dashboardnya udah kita siapin nih. KPI-nya udah terimplementasi. Tapi ini ada salahnya tadi Pak, setelah fundamental, istirahat dulu. Enggak, langsung. Enggak, bisa. Langsung. Iya, bisa langsung. Ya minimal gross period 1 bulan lah. 1 bulan. Ya minimal gross period 1 bulan. Kita langsung lakukan implementasi fase 2. Ya kita kick off lagi gitu kan. Ya, supaya nanti diketahui bahwa ini sudah fase 2 nih. Ya, kita sudah mulai menginginkan adanya akselerasi kinerja. Atau tergantung kondisi dari perusahaan juga masing-masing. Ya, memang, tapi harapan kita kan langsung ya. Harapan kita dalam 1 tahun itu bisa terimplementasi dengan baik, terserap dengan baik, kebiasaannya berubah. Nah, harapan kita bisa langsung. Atau bahkan ada kemungkinan juga fundamentalnya diperpanjang. Bisa juga, meskipun ya? Kita tidak sarankan ya. Harusnya dalam 1 tahun itu fundamentalnya udah beres. Iya. Tapi kita nilai lagi sudah kokoh atau belum gitu ya. Betul. Nah. Biasanya kalau sudah mengikuti apa yang kita komitmen sama-sama, ya tidak ada penolakan. Tidak ada perubahan pola pikir ya. Yang namanya mau jadi nggak mau. Ini insya Allah sesuai timeline.
Tapi kalau tadi tiba-tiba nggak mau, lu gimana sih? Katanya mau, ini sudah tertulis kan, ada dokumennya tertulis, terdokumentasi, ternyata nggak mau. Nah ini kan juga sebenarnya menghambat dia sendiri perbaikan fundamentalnya, nah gitu ya. Sehingga kita juga nggak bisa maksakan kan, sehingga tentunya ini akan tertunda. Berarti PR jadi tahun kedua jadinya. Kalau nggak mau diimplementasikan gitu kan. Semuanya kan tergantung mau nggak. Ya kalau sudah tahu pun belum tentu mau ternyata. Ya kan, tahu sih ini benar, ini baik, ternyata pada saat mau ada ketakutan misalkan, ada risiko yang ternyata belum siap dia terima, ya risk appetite-nya jadi berubah, selera risikonya berubah. Lah ini menghambat beliau sendiri. Ya hingga ya mungkin saja bisa jadi di pilar tersebut akan ada perpanjangan pendampingan untuk perbaikan fundamental. Tapi kalau sudah aman semua sesuai timeline, kita kan timelinenya jelas tuh, outputnya jelas, ukurannya jelas, dilaksanakan dan tidak ada hambatan tadi dari sisi mindset, fixed mindset tadi ya, tertabrak pada fixed mindset, insya Allah ya apa yang menghalangi konsultannya untuk mengerjakan dan mengimplementasikan, kan nggak ada. Yang menjadi halangan itu bukan kita sebenarnya mas, mereka sendiri. Ya dari mulai ownernya sampai timnya. Ya kalau timnya gampang. Kalau ownernya ngomong lu harus, mereka akan terkendali itu. Tapi yang sulit menjadi tantangan adalah kalau ownernya, project ownernya ini, project sponsornya, apalagi yang punya gawe gitu ya, yang terbentur mindset ini. Wah, ini yang menjadi tantangan sehingga berarti lebih ke kemauan atau memang betul, kemampuannya belum sampai. Kemauan, lebih kemauan. Jadi harus punya kemauan yang kuat, komitmen yang kuat, visi yang besar. Untuk bisa melakukan transformasi yang signifikan di sebuah perusahaan. Karena sepengetahuan saya, sebagaimana saya tulis di buku saya, 9 kesalahan pengusaha muslim, 9 kesalahan kritis pengusaha muslim, salah satunya adalah tidak memiliki visi yang besar. Sebagaimana Rasulullah SAW, kalau visinya nggak besar yang ditanamkan kepada beliau dan para sahabat, nggak akan berjuang lebih keras. Gampang putus asa mas, gampang ya sudah gini aja dah, dan tidak mau mengambil risiko yang besar, nggak berani. Nah kalau kita punya visi yang besar, insya Allah berani yang mengambil risiko yang besar, karena sebuah visi yang besar harus berani mengambil risiko yang besar, kan gitu ya. Nggak bisa kita punya visi yang besar nggak berani mengambil risiko besar, itu nggak mungkin. Makanya Rasulullah SAW berani menyuratin Kisra, ya, menyuratin Caesar, raja-raja itu karena punya visi yang besar. Apa yang dilakukan? Apalagi perintah Allah Ta'ala. Nah, bagaimana kita? Ya udah hadepin aja, bismillah. Dan tentu akan punya kemauan yang besar pula membangun tim yang handal. Itu cirinya mas. Dan saya sudah tulis di buku saya. Visi yang besar akan mendorong beliau ini membangun timnya. Sebagaimana Rasulullah SAW membangun para sahabat yang handal-handal untuk membantu visinya. Ya, dari Allah Ta'ala untuk berdakwah ini. Maka saya yakin semua perusahaan yang punya visi yang besar akan mengarah pada pembuatan tim yang besar, tim yang handal, tim yang strategis, ya, dan perbaikan fundamental yang kencang, yang kuat, yang komit, yang konsisten. Baik itu menggunakan konsultan maupun dikerjakan sendiri. Ya itu sudah otomatis karena visinya besar, nggak untuk diri sendiri dan keluarganya atau cukup dengan hal-hal yang remeh-temeh ini, enggak, tapi untuk yang lebih luas lagi gitu. Itu sih, jadi memang dari sisi kemauan, dan kemauan ini dari sisi visi. Ya, visinya seperti apa? Kalau visinya kecil-kecil aja ya gitu-gitu aja, ya gitu-gitu aja akhirnya. Nggak akan punya pola pikir yang sama seperti saya. Misalkan saya punya visi yang besar atas Ziyadah Consulting, bukan yang mereka rasakan karena beda visi sudah. Tapi kalau visinya sama, punya visi yang besar, yang dirasakan itu sama. Sebagaimana para sahabat punya visi yang besar akhirat ya, yang dirasakan dengan Rasulullah SAW itu sama. Tujuannya besar ini akhirat ini. Nggak cuma dunia doang yang kecil, di dunia ini tujuannya kecil ini. Apapun tujuan dunianya ya. Karena going multinasional ini tujuan dunia, tapi kalau dibarengi dengan tujuan akhirat yang besar, semangat kita nggak pernah habis, nggak pernah pupus, dan pasti akan membangun tim yang handal. Sekuat tenaga kita menuju ke arah sana gitu.
Itu arah-arah yang membuat kita menuju ke multinasional yang tujuannya bukan hanya dunia ya, tapi untuk akhirat. Ya seperti perusahaan Utsman bin Affan ya. King Fahad itu yang memaafkan tanahnya yang menjadi Burj Al Bait itu ya. 8 tower itu. Ya, yang disewa dengan perusahaan-perusahaan besar itu kan visinya besar. Sehingga yang dibangun besar. Dan yang ngerjakan timnya pasti handal gitu ya. Karena kalau timnya nggak handal, manajemennya siapa mau nyewa? Pullman, Marriott, ya nggak mau nyewa. Pengelolaannya nggak handal kok, dia nggak ngerti apa. Kan pasti presentasi sebelumnya ya. Ini yang akan saya lakukan untuk mengelola gedung ini kan gitu kan. Dan ada struktur organisasi yang beliau bangun. Sehingga bermanfaat besar bagi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, karena merek-merek besar yang menyewa di situ dan lari semua kan. Dan sampai sekarang alhamdulillah memberikan manfaat yang besar pada mitranya, stakeholder lah, ya kan. Apalagi pada akhiratnya gitu. Dia pasti bisa memberikan sumbangsi besar kepada, kan itu semua diwakafkan tuh ya. Nah, itu yang saya selalu gambarkan. Enggak semua. Bahkan seharusnya kita membangun manajemen profesional ini bukan hanya untuk tujuan pribadi yang kecil atau pribadi kita, tim kita, enggak. Harusnya itu akhirat. Kalau bisa ya kita lah yang nyumbang Masjidil Haram. Kalau diterima loh ya. Katanya sih nggak diterima ya. Nah, karena sudah cukup berarti. Ya, harusnya gitu kan. Atau masjid-masjid Indonesia deh. Bagaimana bisa makmur dengan kajian setiap hari atau apalah. Ya karena punya visi yang besar. Insyaallah ya, saya yakin dengan teman-teman ya seperti yang saya ditulis buku 9 Salam Usaha Muslim itu, visi yang besar adalah salah satu faktor beliau-beliau ini akan membangun perusahaan dengan manajemen profesional. Beliau-beliau ini akan membangun timnya, tim-tim yang handal, tim-tim strategis, bukan tim-tim teknis. Ya, kalau nggak tahu caranya, pasti beliau akan cari jalan. Bagaimana cara membangunnya? Sehingga insya Allah pasti ketemu Ziyadah Consulting. Iya, itu yakin saya. Kenapa? Karena ya kalau orang nyari jalan itu ketemu jalannya. Iya kan? Apalagi menganggap ini ibadah dan tidak boleh ada pelanggaran syariat, ya ketemunya Ziyadah Consulting. Akan dipertemukan sama Allah solusinya kan gitu ya. Karena solusi butuh apa? Mencapai visi itu kan butuh wasilah. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ditemukan dengan para sahabat gitu. Kan itu wasilahnya semua. Khalid bin Walid menjadi Islam ya atas izin Allah Taala, hidayah Allah, sehingga membawa dampak besar. Umar bin Khattab menjadi Islam. Abu Bakar As-Siddiq ya. Itu kan semua Allah sudah atur. Makanya kalau kita punya visi yang besar, insya Allah ketemunya Ziyadah Consulting. Insya Allah. Barakallah. Selanjutnya Pak ya? Ya. Setelah inkubasi kita ada Ziyadah Transport Advance. Ya ini memang pendampingan kita yang paling tertinggi ya. Sehingga kita pengen menginstal di situ secara sederhana kemampuan mereka dalam mengakuisisi merger dan akuisisi. Karena pertumbuhan eksponensial akan didapatkan pada saat mereka mempunyai kemampuan merger dan akuisisi. Itu saat ini saya berani jamin satu-satunya cara di dunia untuk bertumbuh secara eksponensial. Ya, jadi kalau mengatakan saya ingin membangun scale up sampai perusahaan saya ini secara omset yang paling mudah ya, revenue 1 triliun. Itu yang paling mudah adalah mengakuisisi. Merger akuisisi itu cara yang paling mudah. Karena menuju 1 triliun ini kan ada tantangan-tantangan ya. Dan kalau apalagi kalau sekarang masih 100 miliar gitu. Ya, atau masih 50 miliar kan jauh. Nah, bagaimana caranya? Ya enggak lain enggak bukan ya dengan cara akuisisi. Dan ini sudah biasa dilakukan perusahaan-perusahaan besar. Ya, Indofood, ya, Tanobel Group. Apapun itu perusahaannya dengan model macam-macam. Bisa dia konglomerasi, berarti membuka bisnis-bisnis yang lain, atau non konglomerasi, dia fokus pada bisnisnya, industrinya. Seperti Hyundai Motor kan dia akuisisi perusahaan-perusahaan yang sejalan saja dengan bisnisnya, ya dengan industri otomotif. Begitu pula seperti misalkan Meta, ya beliau mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang bernafaskan sama gitu ya, hanya perusahaan-perusahaan teknologi. Tapi ada juga yang konglomerasi ya, seperti Indofood ya, punya agrobisnis gitu kan, boleh juga sih. Ya konglomerasi tidak dilarang ya kan. Itu salah satu model bisnis yang bisa kita lakukan. Ya meskipun kalau Ziyadah Consulting cenderung pada yang non konglomerasi gitu ya. Tapi nggak ada masalah. Tapi itu adalah salah satu-satunya cara ya untuk kita bisa bertumbuh secara eksponensial. Jadi selama kita berpikir scale up itu hanya dengan membesarkan bisnis kita berkonvensional secara besar, ya itu belum naik level itu. Harusnya kita punya pola pikir menaikkan perusahaan scale up itu dengan cara merger dan akuisisi. Dan ini butuh fundamental yang kuat, tim yang hebat, yang handal atau dan sistem yang
baik. Hmm. Ya, kalau dapurnya sendiri aja sistemnya nggak baik, bagaimana kita bisa mengakuisisi sebuah perusahaan? Ya, kalau keuangan kita aja nggak kuat, bagaimana kita bisa? Indukannya aja nggak kuat gitu ya. Bagaimana kita bisa mengakuisisi anak perusahaan? Ya sebagai kita orang tua, kalau keilmuan kita terbatas, ya nggak mau belajar terus, dan seterusnya ya, bagaimana kita mau bisa mendidik anak-anak kita kan gitu ya? Nah ini yang harus sebenarnya dipersiapkan sama seluruh pengusaha muslim skala UMKM yang punya visi yang besar. Atau juga mungkin sudah masuk perusahaan besar yang mau diambang-ambang perusahaan besar ya. Masih pertama lah, misalkan 100 miliar, omsetnya 150 miliar itu kan sebenarnya perusahaan besar kalau secara undang-undang. Ya itu harusnya punya pola pikir seperti ini. Dan pola pikir seperti ini kan nggak bayar sebenarnya. Ya, kok bisa muncul itu karena visi. Selama tidak visinya mengarah pada yang besar, hal yang besar, ya nggak ada pola pikir akuisisi. Dia akan nggak mencari jalan keilmuan itu. Sebagai antum sampaikan, akidah itu akan menarik ilmu ma'rifat yang sesuai dengan akidahnya. Nah, maka saya tahu sejak dulu karena saya ingin perusahaan ini besar, visinya besar sehingga tahu cara. Ya akhirnya mencari jalan kan gimana caranya? Oh, cara satu-satunya adalah kemampuan kita memerger akuisisi. Nah, dan kalau di Ziyadah kan ada yang terukur nih. Ziyadah fase bisnis. Ini fase kita sampai mana? Fase survive kah? Exist kah? Growth kah? Expansion lah. Harusnya di fase 4 expansion ini mereka punya kemampuan merger akuisisi. Sesuai dengan umurnya. Harusnya umur perusahaan 20 tahun itu sudah punya kemampuan ini. Ya, dimulai dari 16 lah, mulai belajar. 17 tahun sudah mulai beli perusahaan yang kecil-kecil dulu. Satu dulu ya. Dan kita punya asesmennya itu. Jadi makanya bagi barang siapa ya yang hadirin atau nanti mendengarkan rekamannya, umurnya sudah 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, tapi sama sekali nggak kebayang gimana caranya merger akuisisi. Ah, ini ada masalah nih. Ya, ini masalah. Berarti bisa jadi fasenya terlambat pertumbuhannya. Ya, bisa jadi kalau kita asesmen dengan Ziyadah fase bisnis, terus kita itu bisa jadi beliau ini masih fase eksis bisa. Nah, bahkan nggak nyampe growth. Iya. Bisa jadi. Nah, tapi memang harus asesmen ya, kita punya asesmennya. Ya. Salah satu cirinya juga bagaimana beliau tidak punya kemampuan merger akuisisi pada umurnya 16, 17, 18, 19, 20 gitu ya. Middle management bolong-bolong. Nah, Itu sulit. Ya karena butuh tim ad hoc lah minimal untuk mengakuisisi sebuah perusahaan. Meskipun dibantu konsultan, due diligence-nya gitu kan, untuk melihat hal-hal yang ada. Tapi kan tim internalnya harus lengkap dulu. Bagaimana mereka menilai keuangannya perusahaan yang mau dibeli, bagaimana mereka menilai efektivitas, efisiensi operasionalnya, bagaimana mereka bisa menilai efektivitas, efisiensi pemasarannya, sekuat mana perusahaan ini, pertumbuhan penjualannya nanti prediksinya seperti apa. Ya ini kan butuh leader-leader yang strategik, yang punya bisnis analitik gitu ya. Kemudian dari sisi SDM, bagaimana struktur organisasinya sudah efektif belum? Apa yang akan mereka lakukan pada saat beli? Ya, sebelum beli, berapa harga yang layak untuk perusahaan ini? Ya, harga tawar kita. Ya, mereka kan nawarin. Ya, kita kan nggak mungkin semerta-merta percaya gitu ya. Kalau di otomotif ada verifikator apa itu? Ya, untuk asesmen ya mobilnya ini kaki-kakinya sama. Harusnya mereka punya tim internal sendiri yang bisa melakukan itu dan dibantu konsultan untuk lebih objektif. Nggak ada kepentingan kan, kalau konsultan tidak punya kepentingan lebih memberikan data yang lebih objektif. Nah, dua data ini kita ramu supaya bisa nanti insya Allah ya keputusan kita dalam membeli tepat. Ya, membeli perusahaan yang tepat gitu. Ya, apapun kondisinya kita udah tahu resikonya, kita udah tahu peluangnya dan tahu cara memperbaikinya. Ya, tahu cara menumbuhkannya, tahu cara kulturisi mengadaptasikan ke perusahaan kita kan gitu ya, dan seterusnya. Mengakulturasi. Ya, tahu cara mengakulturasinya itu pun juga sudah disiapkan. Nah, di Ziyadah Transform Advance ini yang pendampingan yang paling tinggi ya levelnya di perusahaan Ziyadah Consulting. Itu memang menerapkan fase yang ketiga di business roadmap. Ya, jadi dengan begitu kita harapkan ada kemampuan mereka melakukan merger akuisisi. Ya tentunya dengan awal yang kondisi tertentu ya, sehingga bisa dalam 3 tahun atau sampai 5 tahun, memang pendampingan sampai 5 tahun yang maksimal kita lakukan, itu bisa mempunyai kemampuan merger akuisisi.
Karena itulah salah satu cara di dunia, satu-satunya cara saat ini ya, untuk bisa bertumbuh secara eksponensial dan going multinasional lebih mudah. Ya, seperti saya bilang, jangan kita hanya going multinasional dengan level yang pertama. Adalah ekspor ya. Yang kedua, harusnya kita beroperasional di perusahaan di negara orang lain kan gitu. Itu level kedua masih. Nah, harusnya kita menjadi level yang ketiga yang tertinggi menurut saya adalah mengakuisisi perusahaan asing ini. Dan banyak kalau kita mau di Thailand, Vietnam, di Malaysia ya perusahaan-perusahaan dijual juga ada. Gitu kan. Bahkan di Eropa sana juga banyak perusahaan dijual. Nah, kenapa kok kita yang dibeli? Ya kita dong yang beli gitu kan. Sebagai pengusaha muslim, kita harus menguasai pasar sebagai atar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu masalah. Apa bisa dianalogikan seperti ini Pak untuk ziyadah transform fundamental tadi, ibarat bangunan itu kita kuatkan pondasinya, betul, yang inkubasi tadi kita tinggikan, betul, bangunannya, betul, sedangkan Advent ini kita bangun sudah gedung di sebelah-sebelahnya gitu Pak. Iya, seperti itu mungkin. Ya, bukan membangun tapi lebih tepatnya melebarkan, mengelola kota secara mandiri. Jadi bangunannya sudah ada, kita beli. Ya. Sebelahnya, kanannya, kiri, depannya, terus sampai berapa hektar gitu, berapa ratus hektar kayak gitu. Tapi awalnya induknya dulu diperbaiki kan, fundamentalnya kita tinggikan bangunannya sehingga mereka kuat. Sehingga kalau beli itu kan beli ya, kalau akuisisi itu kan nggak mungkin dia mengakuisisi perusahaan yang lebih besar. Biasanya kan lebih kecil. Sehingga kalau kita bangunan kita misalkan 100 tingkat 100 ya, lantai 100, maka yang kita beli kan di bawah lantai 100. Lantai 90, 80 lah ya kan gitu ya. Minimal atau sama 100 lantai. Dengan value mungkin yang lebih kuat ini fundamentalnya. Ya, kalau kita harus lebih kuat. Iya, value-nya kan. Maka mereka mau dibeli, gitu kan. Baik dengan harga mereka nggak lagi punya utang gitu kan, bisa jadi. Atau memang bisa jadi kita beli yang lebih besar karena memang ada kendala di dalam situ. Tapi jarang sih. Biasanya kan perusahaannya sepadan atau lebih kecil. Secara value, baik secara nilai value intangible ya. Maupun secara intangible ya. Gitu biasanya. Atau yang lebih mudah. Ada faktor lebih mudah mereka melepaskan karena betul. Oh ini dibeli. Ya, iya. Buat apa dia menjual kalau tidak menjadi lebih baik? Bisa jadi kan tim manajemennya masih tetap di sana. Ownernya pun yang lama juga masih ada sahamnya misalkan. Tapi dengan bergabung dengan kepada Indofood Group ya, kemudian Tanobel ya, misalkan ya, itu akan mendapat value. Ya resourcesnya menjadi baik, bertambah, kemudian keilmuannya menjadi bagus kan gitu dan seterusnya. Jadi bisa mencapai visi yang mereka mau dengan cara menjual tadi. Gitu sih. Memang kita harus besar dulu tadi Pak ya. Iya betul. Iya, kita kecil belinya yang besar. Enggak mau dia. Iya. Tapi alhamdulillah semoga bermanfaat ini tadi informasi terkait model solusi dari Ziyadah Consulting, tapi juga insya Allah bermanfaat juga ya bagi pengusaha muslim secara luas ya, tadi memperbaiki mindsetnya dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Bismillah. Jazakallah khair atas ilmunya Pak. Semoga jadi amal soleh. Amin. Kita tutup dulu pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halal Transform Accelerate Ziyadah Consulting.